Bismillahirrahmanirrahim. Membahas atau menceritakan sesuatu yang tidak bisa dinalar atau dipikir dengan akal dan tidak bisa dilihat dengan mata secara umum atau pada kenyataannya tidak bisa mudah diterima. Bahkan siapapun yang membahas atau menceritakan hal atau tindakan tersebut pasti akan menerima atau mendapatkan hinaan dan hujatan. Belajar dari sejarah para wali Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum diangkat kewalian dan kenabiannya, ketika menceritakan wajib, isyarah ataupun wahyu-wahyu Allah, beliau dianggap penghayal, pembohong, pendusta, bahkan dikatakan orang gila, dan beliau-beliau dimusuhi, bahkan ada ancaman pembunuhan. Meskipun beliau-beliau sudah mendapatkan derajat kewalian atau kenabian, hinaan dan hujatan tetap terjadi. Karena pada proses penerimaan wangsit, isyarah ataupun wahyu-wahyu Allah tidak bisa dinalar atau dipikirkan. Menurut riwayat, penerimaan firman Allah oleh Kanjeng Rasul Muhammad SAW yang diantaranya berasal dari suara gaib atau kabar gaib yang tentu dibawa atau diberikan oleh malaikat Jibril dari mimpi-mimpi Kanjeng Rasul. Meskipun tidak sedikit umat-umat Kanjeng Rasul Muhammad SAW tidak mempercayai mimpi dan juga kejadian atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh umat-umat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu. Beliau-beliau adalah umat-umat pilihan Allah yang tentu bukan secara lahiriah tetapi lebih ke batiniah. Dengan perantara alam dan kehidupan, beliau-beliau dididik, digembleng dengan proses tirakat batin, menyendiri atau menjauh dari hiruk pikuk kehidupan dengan meper atau menahan hawa nafsu, dengan berpuasa, menahan atau tidak makan dan minum. Bagi sebagian umat, Kanjeng Rasul Muhammad SAW mempercayai beliau ahli tirakat, menyendiri di tempat yang sepi. Sebelum menerima wahyu sholat, meskipun mohon maaf, hal atau tindakan beliau tidak lagi diriwayatkan atau diceritakan, dan tidak sedikit umat-umat beliau tidak mempercayainya. Diriwayatkan penerimaan wahyu atau firman Allah pertama kali di Gua Hira dan penerimaan wahyu perintah sholat dengan jarak waktu yang lama. Mungkin kita tidak pernah berpikir apa yang dilakukan beliau, apa proses tirakat batin beliau sebelum mendapatkan wahyu perintah sholat sebagai syariat atau proses spiritual batin umat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah atau riwayat beliau berproses hablum minallah sebelum mendapat wahyu perintah sholat seperti hilang atau tidak ada yang meriwayatkan dan menceritakan. Mohon maaf, ini pendapat saya pribadi yang tentu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bahkan bisa jadi pendapat ini dikatakan penista agama atau penghinaan Rasul Allah. Bismillah. Mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman berpendapat. Sebelum mendapatkan wahyu perintah sholat, dalam proses hablum minallah, proses batiniah Rasulullah Muhammad SAW, beliau melakukan puasa dan meditasi. Dan dari kedua tindakan tersebut, beliau menemukan kesucian hati, kesucian jiwa atau sukmo. Dan bagi umat-umat sekarang, tindakan tersebut, yaitu puasa dan meditasi, dikatakan musyrik, bahkan sesat. Kalau umat melakukan puasa seperti apa yang dilakukan Kanjeng Rasul Muhammad SAW, tentu tidak akan mampu
Dan Allah memberi keringanan bagi umat-umat Rasulullah dengan berpuasa atau diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Dan ada contoh dari beliau berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Puasa yang hakikatnya menahan nafsu untuk mendapatkan kesucian hati, kesucian jiwa atau sukmo. Yang tentu semakin banyak berpuasa, tentu semakin baik. Tentu semakin mendekati ke titik kesucian hati. Karena menitik beratkan kewajiban yaitu puasa pada bulan Ramadan dan sunnah beliau hari Senin dan Kamis, ada sebagian umat mengharamkan puasa selain itu dengan dasar atau dengan alasan tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya, dan tidak dilakukan oleh Nabi. Ketika kita berpuasa, tentu kita akan takut membuat atau melakukan tindakan atau perbuatan yang salah. Takut puasanya batal. Semisal 12 jam kita bertapa dengan berpuasa, tidak makan dan minum, menahan ucapan, penglihatan, pendengaran, dan kita benar-benar menjaga hati kita dari sifat iri, serai, meri dengki, sombong, dan sebagainya. Yang tentu untuk mendapatkan cinta Allah dengan hadiah pahala untuk mendapatkan surga. Dan ketika ada umat untuk mendapatkan cinta Allah yang lebih dengan memperpanjang puasanya 24 jam, bahkan berhari-hari, dikatakan musyrik atau sesat. Sebagai contoh lain, secara lahiriah, orang dalam mencari rezeki dengan berbagai macam cara. Yang ada yang puas dengan upah sesuai jam kerja, dan ada juga yang tidak puas dengan upah jam kerja dan mencari tambahan, melakukan kerja lembur, bahkan berhari-hari. Ya, kalau kita bandingkan dari pendapatan atau hasil, lebih besar yang mana? Tentu kita punya atau bisa menjawabnya. Meditasi hakikatnya menenangkan jiwa dengan menselaraskan antara pikiran, hati, dan alam untuk mendapatkan ketenangan atau melepaskan beban pikiran dan kehidupan serta keduniawian yang tentu dengan keikhlasan. Dan meditasi banyak dilakukan di tempat yang sepi, jauh dari keramaian. Dan ada pula yang melakukan proses meditasi di tempat yang gelap dan sunyi, yaitu di dalam gua. Tetapi sayang, banyak orang berpendapat atau berpikir meditasi untuk tujuan keilmuan. Dan dari pemahaman itulah orang berpendapat meditasi tergolong sesat. Kalau direnungkan atau dipikirkan, dua tindakan, yaitu puasa dan meditasi, tentu akan mendapatkan kebersihan pikiran dan hati. Dengan harapan ucapan dan tindakan kita juga bersih. Dan dari proses puasa dan meditasi menjadi media atau sarana mendapatkan cinta Allah, mendapatkan wangsit, petunjuk, ataupun isyarah. Dan ketika kita melakukan kedua tindakan tersebut, mohon maaf, kita harus siap menerima hinaan dan hujatan penganut aliran sesat ataupun musyrik, bid'ah, dan sebagainya. Sehingga hinaan dan hujatan kepada wali-wali Allah oleh umat sekarang banyak terjadi. Karena umat-umat sekarang lebih suka atau lebih melakukan ibadah atau proses hablum minallah yang dapat dilihat dan yang dapat dinilai oleh orang lain. Orang-orang dahulu atau orang-orang suci melakukan puasa dan meditasi untuk mendapatkan derajat di sisi Allah, dengan tujuan mendapatkan keridhaan Allah dengan doa yang mustajab, doa yang diijabahi oleh Allah,
dan sabdo dadi atau ucapan yang menjadi kenyataan. Banyak diantaranya, yang salah satunya Eyang Joyoboyo, yang dalam bait-bait jongkonya sampai saat ini menjadi kenyataan. Dan masyarakat Jawa menunggu jongkonya tentang Satrio Piningit yang akan mengembalikan atau mencapai Joyo Jayaning Nuswantara. Eyang Joyoboyo menceritakan tentang sosok Satrio Piningit dengan ciri-cirinya secara gamblang. Meskipun sampai saat ini tidak ada yang berani memastikan tentang sosok Satrio Piningit tersebut. Dia atau Satrio Piningit yang tentu juga digembleng oleh alam dengan lelaku tirakat batin yang mungkin tidak jauh beda dengan apa yang beliau lakukan pada zamannya untuk mendapatkan sabdo dadi donga mandi, sehingga Satrio Piningit mendapat gelar Pambadya Sabdo atau pembagi sabdo kepada orang-orang yang menjadi pasukannya, menjadi bagian dari perjuangannya. Penelusuran atau penelisikan Satrio Piningit memberi tanda di lidah dan di dada orang-orang yang dipilih, orang-orang yang terpilih, wallahu alam, dengan melakukan puasa dan meditasi untuk mendapatkan keselarasan dengan sosok Satrio Piningit, meskipun kita tidak tahu keberadaannya. Karena energi alam yang menuntun Satrio Piningit mendatangi orang-orang atau siapapun yang berproses puasa dan meditasi. Dan hukum sebab akibat akan berlaku. Karena siapapun yang sudah ditandai oleh Satrio Piningit, yang nantinya akan menjemput kemunculan Satrio Piningit. Dan mereka akan menjadi bagian penting dari perjuangan Satrio Piningit, meneruskan cita-cita leluhur Joyo Jayaning Nuswantara, dan meminta atau mengembalikan Jowo ketatanan awal, yaitu kepribadian atau budi pekerti yang adiluhung. Bismillah. Semoga Allah ridho kita atau siapapun yang mendengarkan cerita atau ulasan ini menjadi bagian dari perjuangan Satrio Piningit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.